Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak ibu semua, kita akan bertemu lagi kembali lagi dengan saya ya, Rahmat ya. Untuk kali ini, kesempatan kali ini karena ini mau Ramadan ya, saya itu akan membacakan sebuah doa yang doa ini ada di kitab Sahihah Sejadiyah, yang mana saya memilih untuk dibaca untuk bulan Ramadan ini. Itu adalah munajat yang pertama, yaitu munajat bagi orang yang bertaubat ya. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlu taubat ya, karena kita taubat, insya Allah kita nanti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah hidupnya barokah. Tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi bulan-bulan selain Ramadan, yaitu mulai bodo, apit, besar, suro, sapar, mulut, bodo mulut, mati dawan, mati akhir, recep ruah, poso, recep ruah kan itu semuanya nanti barokah semua. Bahkan seumur hidup pun kalau orang dapat Lailatul Qadar itu adalah barokah. Lebih bagaimana orang itu mau dapat Lailatul Qadar kalau dia itu enggak tobat gitu loh. Kalau orang itu enggak tobat, bagaimana orang itu mau dapat Lailatul Qadar gitu. Akhirnya hidupnya enggak barokah seumur hidupnya. Walaupun dia diberkahi umur 62 ke atas sampai 100 tahun sampai 200 tahun, tapi kalau enggak dapat Lailatul Qadar, ya hidupnya enggak barokah. Ya memang yang dapat Lailatul Qadar itu adalah Imam Ali ya bin Abi Thalib ya, atau Ahlul Bait. Kalau kita itu enggak mungkin dapat Lailatul Qadar. Cuma kita itu dapat itu mambu itu adalah mencium baunya Lailatul Qadar. Baunya Lailatul Qadar itu sehingga hidup kita itu semakin baik ya. Hidup kita itu semakin baik ya. Semakin baik setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu semakin baik. Itulah yang namanya Lailatul Qadar. Mencium baunya Lailatul Qadar. Sebenarnya doa yang pas untuk Lailatul Qadar itu adalah doa yang dibaca ketika nisfu Sya'ban, yaitu doa kumail. Karena ternyata ada suatu riwayat dikatakan bahwa yang namanya Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran itu tidak hanya di Lailatul Qadar saja, tanggal 19, 21, 23 Ramadan, tapi juga di 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban itu juga turunnya Al-Quran. Dan itu disunahkan kalau di Ahlul Bait untuk membaca doanya adalah doa kumail ya, doa kumail. Ini adalah untuk bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu tidak hanya turun di Al-Quran, itu tidak hanya turun di Lailatul Qadar saja, tapi di nisfu Sya'ban juga turun Al-Quran ya. Makanya disuruh untuk baca doa kumail. Doa kumail itu adalah doa tentang turunnya Al-Quran sebenarnya. Yaitu orang yang dapat Lailatul Qadar itu ada dua ciri. Ciri yang pertama, dia akhlaknya baik. Kalau yang enggak akhlaknya baik, maka ada ciri yang kedua, itu menjadi pembicara yang terkenal, menjadi pembicara yang kondang gitu. Seperti itu ya. Ya karena pembicaranya itu berhikmah gitu, membuat hati tenang, tentram, tombo hati wong kang soleh kumpulan kan itu. Jadi dia termasuk orang soleh, jadi sehingga perkataannya itu bisa membuat hati menjadi tenang, tentram, penuh dengan hikmah gitu. Itu kalau nggak seperti itu ya mungkin nggak ada orang yang menyukai dia, karena dia mungkin orang tobat itu rata nggak disukai oleh orang. Ya akhirnya yang penting akhlaknya baik aja. Itu yang pertama. Itu adalah intisari dari doa kumail ya. Maka di sini agar kita termasuknya orang-orang untuk bisa berakhlak baik, dan kemudian untuk kalau pembicaraan kita itu bisa berhikmah sehingga itu membuat adem ayem hatinya orang banyak, tidak membuat huru hara ya, itu kita harus tobat. Ini intisari mungkin dari doa kumail ya, munajat ini. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi albasatni al-khotoya soba madallati wajallalani attaba'udu minka libasa maskanati wa amata qalbi adimu jinayati fa'ahihi bitaubah minka ya amali wa bugiyati wa yasuli wa munyati fa wa izatika ma ajidu idunubi siwaka ghafira
wala li kasri wiroka jabiro waqad khadatu bil inabati ilaika wa anautu bil istiqanati lataka wa intaratani min babika fabiman alut wa min rodatani an janabika famin aud wa asafahu min qajrati wa ftidahi wa lahfahu min su'i amali wa ini wawunya itu tidak sambung itu amali wa setirohi asaluka ya ghafirud dambi al kabir wa ya jabirul admil kasir wa ya jabirul admi al kasir antah bali mubiqatil jaroir wa tasturu alayya fatihatis saroir wa tukhlini fi masjidil qiyamati min bardi afrika wa ghafrika wala tu'rini min jamili safhika wa satrika ilahi dhallil ala dunubi goma rahmatika wa arsil ala uyubi sahaba rafatika ilahi hal yarjiul abdul abik illa maulahu am hal yujiruhu min sakotihi ahadun siwahu ilahi hal yarjiul abdul abik illa maulahu amal yujiruhu min sakoti akad siwahu ilahi in kana nadam aladan bi taubatan fa ini wa izzatika minan nadimi wa in kana al istighfar minal qati'ati khittatan fa ini laka minal mustaghfirin lakal utbah hatta tardo ilahi bi qudratika alayya tub alayya wa bi hilmika anni ufu anni wa bi ilmika bi urfuk bi ilahi anta alifatah tali ibadika baban ilah fika sametahu taubatan aku tutubu ila wa taubatan sama ma'udruh man aghfara dukul babi ba'da fathihi ilahi in kana qabhadanbu min abdika falyusin afu min indika ilahi ma'ana bi awaliman asoka fatatu alaihi wa ta'aradu bi ma'rufika wajutta alaihi ya mujibal mutar ya kasifal dur ya adimal bir ya aliman bima fisir ya jamila satri istasfa'tu bijudika wa karamika ilaika wa tawasaltu bijanabika wa tahrumika ladaika wastajib du'ai wa tuqayyib fika rajai ataqabbal wa taubati wa kafir khati'ati bimanika warahmatika ya rahman rahim. Jadi kalau kita pahami dari doa ini itu bahwa kita itu bukan pertama kali orang yang bermaksiat. Orang yang maksiat pertama kali itu adalah Nabi Adam, yaitu dengan dia itu telah memakan buah koldi padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati tapi dimakan. Tapi hal itu membuat pakaiannya terlepas ya, sehingga dia menutupi tubuhnya dengan daun-daun yang dari surga itu. Akhirnya dari situ kemudian dia diusir ya dari surga dengan istrinya, dan dia dipisahkan dengan istrinya, yang satu ke timur, yang satu ke barat ya. Akhirnya ya ketemu lagi di jabal yang namanya Jabal Rahmat ya. Jabal Rahmat itu jabal kasih sayang. Cuma untuk ketemu di Jabal Rahmat ini adalah setelah dia itu istighfar dan taubat ya. Istighfar dan taubatnya ini ada dengan membaca sholawat, karena ketika Nabi Adam dan istrinya tidak mau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan wali Muhammad, maka tidak diampuni dosanya itu. Maka akhirnya mereka itu kembali kepada Allah dengan cara bersolawat kepada Nabi Muhammad wa ali Muhammad ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi
semua manusia ya, semua manusia, bahwa ada orang yang bersolawat dan ada orang yang tidak bersolawat ya. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Muhammad dosa-dosanya diampuni, tapi ketika orang itu enggak bersolawat kepada Nabi Muhammad itu dosanya pasti tidak diampuni. Maka gini, orang yang enggak bersolawat kepada Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang derajatnya itu seperti setan ya, karena setan merasa lebih baik itu derajatnya daripada manusia. Dia nggak mau sujud sama Adam dan juga nggak mau bersolawat kepada Muhammad ya, tapi dia merasa dia itu taat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal itu yang nggak bisa dikatakan taat karena dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad wa ali Muhammad. Ketika kita enggak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad wa ali Muhammad ya, maka kita termasuk orang takabur ya, adna ilhad takabur. Jadi durhaka yang paling parah itu adalah takabur ya, paling rendah itu adalah takabur. Jadi takabur ini adalah sifatnya setan yang enggak mungkin orang itu kalau punya sifat takabur itu tobat ya. Tobat itu enggak mungkin. Jadi jangan harap orang-orang yang takabur itu mau bersolawat kepada Nabi Muhammad wa ali Muhammad, karena mereka sudah punya sifat syaitaniah ya, sifat-sifat yang mana mereka itu fanatisme. Jadi fanatisme itu sifatnya setan sebenarnya. Fanatisme itu sifatnya setan. Jahiliyah itu, takabur itu. Maka hal yang seperti itu jangan harap mereka itu tobat. Kalau mereka itu enggak tobat, jangan harap mereka itu dapat hidayah Al-Quran. Mereka itu akan merendahkan ahli Quran, bahkan menolaknya, bahkan tidak menganggapnya itu. Ahli Quran, ahlullah, waman akramahu akramahu, waman ahanahu ahanallah. Padahal ada hadis seperti itu, tapi mereka enggak percaya dengan hadis itu ya. Mereka lebih percaya kepada setan ya. Janji setan itu lebih mereka percaya daripada janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ciri-ciri orang yang enggak mau tobat, yaitu setan. Mereka akan terus memusuhi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang beriman, supaya orang-orang beriman ini adalah nanti tidak bersyukur sehingga itu murtad menjadi teman mereka, teman-teman di neraka, baik neraka dunia atau neraka akhirat. Ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau sampaikan di intisari dari kitab ini ya, dari dari doa ini. Tadi ini ada terjemahannya ya, tapi saya enggak bacakan terjemahannya ya, tapi saya sudah bacakan Arabnya. Tadi saya terjemahkan dengan keterangan dari saya, pemahaman dari saya. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman, sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan ini. Akhlak kita menjadi baik dan pembicaraan kita itu tidak membuat orang pecah belah, tapi menyatukan, membuat orang tenang, berhikmah itu. Semoga seperti itu, sehingga benar-benar kita barokah keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, dunia dan akhirat sepanjang hidup kita. Wassallallahu ala rasulihi wal aminul mayamin alihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.